Hai semua, kembali lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat gantungan kunci dengan model bunga matahari seperti ini. Alat dan bahan yang saya pakai di sini yaitu benang polyester polycherry dari Onitsuga. Saya menggunakan dua warna benang. Untuk hakpennya menggunakan tulip gold yang berukuran 4/0 yang ini. Kemudian saya siapkan juga ring gantungan kuncinya, lalu dakron untuk isian bunga mataharinya, kemudian jarum tapestri untuk merapikan sisa benang, dan tentu saja korek api untuk memutus benang. Nah, seperti apa tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Untuk awalannya kita akan membuat magic ring. Nah, magic ring ini kita buat yang double ya. Jadi seperti ini, dikaitkan double. Buat rantai 1. Kemudian kita buat SC sebanyak 8. Masukkan hakpennya ke dalam magic ring, kemudian kait benangnya. Sudah ada 2 loop di hakpen, kemudian kait benang, bawa keluar dari 2 loop. Nah, seperti ini. Kita buat lagi sebanyak 8 single crochet atau 8 SC. Delapan SC, kemudian kita tarik benang yang pendek ini. Jika nanti ada benang yang bergerak, maka itu yang akan kita tarik kemudian ya. Jadi seperti ini. Nah, ini yang bergerak, maka ini yang kita tarik. Ini untuk meminimalisir kesalahan menarik benang, karena kalau salah tarik nanti kita harus bongkar dari awal lagi. Jadi seperti ini. Kita tarik sampai mengecil lingkarannya, kemudian yang benang sisa atau benang pendek ini baru kita tarik lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke barisan yang kedua. Kita tidak akan slip stitch ya untuk membuat lingkaran ini. Jadi kita langsung membuat SC di SC yang pertama di sini. Kalau teman-teman ingin memudahkan, mungkin bisa memakai stitch marker ya. Tapi kalau sudah terbiasa, bisa langsung merajut memutar seperti ini. Ini barisan kedua, sudah 1 SC kita buat. Kita buat 1 SC lagi di tempat yang sama atau di stitch yang sama. Kemudian di stitch berikutnya, di 7 stitch berikutnya ya, kita akan buat 2 SC atau SC increase ya dalam 1 stitch. Jadi total jumlah SC yang kita miliki di round yang kedua ini adalah 16 SC. Kita hitung dulu sebelum kita lanjut ke barisan yang ketiga. Jadi ada 16 SC ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang kita lanjut untuk barisan yang ketiga. Di barisan yang ketiga ini polanya pada 2 SC di sini. Jadi SC yang pertama kita buat 1 SC di atasnya. Kemudian di sebelahnya kita buat SC increase atau 2 SC. Dalam 1 stitch ya. Jadi polanya 1 SC, di sebelahnya kita buat 2 SC atau SC increase. Nah, untuk baris yang ketiga ini, total jumlah SC yang kita miliki adalah 24. Jadi, kita ulang lagi polanya, 1 SC, di sebelahnya kita buat 2 SC atau SC increase, 1 SC lagi,
kemudian 2 SC di sebelahnya. Seperti ini terus ya, selang-seling polanya, 1 SC, 2 SC, 1 SC, 2 SC, sampai di bagian akhir stitch yang kita miliki di sini. Nah, baris yang ketiga sudah selesai, kita lanjut untuk baris yang keempat. Tapi sebelum itu, ini kita kecilkan dulu bagian tengahnya ya, sampai rapat seperti ini, tidak ada celah lagi. Kemudian karena ini sudah cukup kuat, misalnya tidak diselip-selipkan pun nggak apa-apa, kita langsung putus aja benangnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk baris yang keempat. Baris yang keempat ini di setiap stitch kita akan isi dengan 1 SC, jadi tidak ada penambahan. Nah, berarti jumlahnya akan tetap seperti di baris ketiga. Di baris yang keempat ini jumlahnya adalah 24 ya. Nah, sekarang supaya tidak keliru, karena kalau ada penambahan kita bisa menandai ya, dimana kita mengawali, kemudian nanti stitch yang terakhir dimana itu bisa kita tandai. Tapi kalau sudah memutar seperti ini, akan terasa agak sulit untuk ditandai mana awalnya. Karena itu, di sini saya akan coba kasih penanda dengan benang sisa seperti ini, kita taruh di atas stitch yang berikutnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di rumah tidak ada stitch marker bisa menggunakan benang sisa seperti ini untuk penanda. Nah, ini kalau sudah, sekarang kita lanjut untuk mengisi setiap stitchnya dengan 1 SC. Nah, seperti ini. Jadi setiap stitch kita isi dengan 1 SC, jadi total untuk jumlah SC yang ada di baris keempat ini adalah 24. Kita lanjutkan terus seperti ini sampai di stitch yang terakhir. Nah, ini stitch yang terakhirnya di sini. Sekarang kita langsung putus benangnya. Tidak usah bikin chain 1 ya. Kita putus benangnya, kemudian kita invisible join supaya lebih rapi. Kemudian kita buat invisible join, jadi teman-teman bisa masuknya di sini. Nah, seperti ini. Lalu ke sini. Ini dilepas dulu nggak apa-apa penandanya karena sudah selesai. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal selip-selipkan di belakang. Kalau sudah, kita akan buat satu lagi lingkaran seperti ini, tapi nanti untuk terakhirnya jangan diputus benangnya ya. Lingkaran yang kedua sudah selesai. Sekarang kita akan menggabungkan lingkaran kedua ini dengan lingkaran pertama yang sudah kita buat tadi. Jadi bagian yang di dalam atau bagian yang jelek ketemu sama bagian yang jelek ya. Seperti ini kita jadikan satu. Kemudian kita akan buat SC untuk menggabungkan dua lingkaran ini. Jadi langsung saja di stitch di sebelahnya seperti ini. Ya. Kita buat SC, teman-teman bisa pilih stitch yang mana saja untuk lingkaran yang pertama seperti ini. Jadi dua-duanya, stitch dua-duanya kita buat SC seperti ini. Lanjut di sebelahnya seperti ini, kemudian di sini juga sama. Nah, sekarang tersisa ini jangan ditutup, jadi jangan dirajut sampai tertutup semua. Kita sisakan sedikit lubang seperti ini untuk mengisi ininya ya, diisi sama dakronnya ya. Seperti ini, dakronnya diisi secukupnya sampai terasa penuh ya. Kalau sudah penuh, kita lanjutkan untuk menutup bagian yang masih terbuka ini.
Kalau sudah, kita lanjutkan untuk merajutnya. Tetap membuat SC, tetap dibuat SC sampai di bagian stitch terakhir ya. Nah, ini kalau menjadikan atau menggabungkannya pas, itu berarti sama-sama menyisakan satu stitch seperti ini. Nah, kalau sudah, sekarang kita rantai 1, kemudian kita putus benang. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat kelopaknya. Kita pakai benang warna kuning. Kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa pilih bagian mana saja stitchnya ya, untuk mengawali. Jadi kita pilih di bagian ini aja. Kemudian buat rantai 2. Lalu kita akan mulai merajut di stitch di sebelahnya. Kita buat double crochet di sini. Kemudian kita buat treble crochet. Lalu kita buat rantai 2, kemudian treble crochet, masih di tempat yang sama, kemudian double crochet di stitch yang sama, rantai 2, kemudian kita slip stitch di sebelahnya. Di sini kita slip stitch. Nah, nanti seperti ini hasilnya kelopaknya. Kita ulang lagi polanya. Rantai 2, kemudian di stitch di sebelahnya kita isi dengan double crochet. Jadi di stitch di sebelahnya ini kita isi dengan double crochet, treble crochet, kemudian rantai 2, treble crochet, kemudian double crochet, rantai 2, lalu kita slip stitch di sebelahnya. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu stitch ya, isinya double crochet, treble crochet, rantai 2, treble crochet, kemudian double crochet. Lalu ditutup dengan, diawali dengan rantai 2, ditutup dengan rantai 2, slip stitch di sebelahnya ya. Kita ulang pola ini sampai di sini. Sehingga nanti total kelopak bunga yang kita miliki adalah 12 ya. Jadi polanya kita ulang dan kita akan memiliki 12 kelopak bunga. Kita ulang lagi polanya, diawali dengan rantai 2, kemudian buat double crochet di stitch di sebelahnya, treble crochet, kemudian rantai 2, treble crochet, double crochet. Nah,
Sudah selesai. Dalam satu stitch isinya ada 4 stitch seperti ini. Double crochet, treble crochet, treble crochet, double crochet. Kemudian ditutup dengan rantai 2. Kita buat slip stitch di sebelahnya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan, kita ulang polanya sampai di bagian terakhir di sini. Nah, ini sudah di bagian akhir, jadi tersisa satu stitch seperti ini ya. Harus seperti ini ya. Kita buat pola yang terakhir, double crochet, treble crochet, kemudian 2 rantai, lalu treble crochet, double crochet, kemudian 2 rantai, kita slip stitch di bagian kita membuat rantai 2 atau 2 rantai yang pertama tadi, seperti ini. Nah, kalau sudah kita bawa belakang, kita buat 2 rantai, kemudian kita slip stitch di bagian belakang ini, supaya kelihatan lebih rapi ya kelopaknya. Rantai 1 sekarang kita putus benangnya. Kita putus benangnya agak panjang. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kelihatan cantik banget untuk kelopaknya ya. Sekarang kita akan finishing untuk memasang ring gantungan kuncinya. Seperti ini. Kita langsung pasangkan aja, jadi tidak usah kita buat rantai dan sebagainya. Kita pasangkan atau kita jahitkan di sini aja. Kita jahitkan seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang ini bagian depannya. Nah, gantungan kuncinya sudah selesai dan ini hasilnya. Demikian teman-teman tutorial membuat gantungan kunci bunga matahari rajut ya. Mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah dan teman-teman berhasil untuk membuatnya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang belum silahkan subscribe channel Nita Nailcraft dan juga aktifkan notifikasi loncengnya, jadi kalau saya ada video baru teman-teman bisa langsung update. Share juga video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki, siapa tahu ada teman kita yang lain yang juga membutuhkan video ini. Dan tentu saja terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Tinggalkan like dan juga komen untuk video ini kalau teman-teman suka. Sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa.